warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Teknologi Yogyakarta. Mirip dengan pasal penghinaan terhadap presiden, pasal ini sangat bertentangan dengan hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat maupun ekspresinya. Dewan juri yang terhormat, setiap kritik yang ditujukan kepada lembaga negara maupun pemerintah dapat dipenjara. Padahal hak setiap orang untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara negara apabila ada kekeliruan dari mereka selama menjalankan tugas maupun fungsinya. Dewan juri yang terhormat, pasal 240 dan 241 dinilai berbahaya karena sangat berpotensi untuk membungkam kritik terhadap kinerja dan keputusan lembaga negara. Tidak hanya itu, dapat mendiskreditkan suara-suara kritis terhadap pemerintah. Dewan juri yang terhormat, sejatinya amanah Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 dan pasal 28E ayat 3 mengenai freedom of speech yang menjadi landasan dasar bagi setiap warga negara untuk memperoleh kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dewan juri yang terhormat, terdapat klausul soal pemidanaan menggunakan pasal ini hanya bisa terjadi jika ditemukannya aduan, kecuali jika tindakan penghinaan yang dimaksud menimbulkan kerusuhan. Dewan juri yang terhormat, faktanya kerusuhan dapat diciptakan maupun dikondisikan sehingga tidak menutup kemungkinan kerusuhan sengaja dibuat agar seseorang yang melakukan ekspresinya dapat dipidana tanpa harus adanya aduan terlebih dahulu. Kemudian, satu hal yang perlu ditekankan adalah definisi atau konsep dari kritik yang tidak spesifik tertuang dalam pasal ini. Hanya tertuang kata penghinaan sehingga tidak adanya tolok ukur yang jelas mengenai takaran penghinaan dalam kebebasan berpendapat. Dewan juri yang terhormat, implikasi yang tertuang sehingga merepresentasikan kesan pembungkaman yang membuat masyarakat takut untuk menyampaikan pendapat maupun aspirasinya. Dewan juri yang terhormat, konstruksi pasal penghinaan beserta penjelasannya berpotensi mengandung unsur karet dikarenakan parameter penggunaannya akan menjadi diskresi bagi aparat penegak hukum. Dewan juri yang terhormat, acap kali publik dijustifikasi sebagai pihak yang memiliki kapasitas intelektual yang kurang memadai sehingga tidak dapat membedakan antara penghinaan maupun kritik. Namun, ketika ditinjau lebih konkret, permasalahan ini tidak bergantung pada kapasitas publik saja, tetapi problem aparat penegak hukum yang rabun dalam membedakannya karena kecenderungan berpihak kepada penguasa. Dewan juri yang terhormat, kemudian di antaranya terdapat frasa antara lain dalam penjelasan pasal ini yang dapat membuat hampir seluruh jabatan dalam lingkup pemerintahan baik pusat maupun daerah akan mendapat konteks perlindungan sehingga kemungkinan banyaknya perkara yang akan ditimbulkan dari adanya hal ini. Dewan juri yang terhormat disusul juga dengan frasa berakibat terjadinya kerusuhan. Dari frasa tersebut timbul satu pertanyaan mengenai apa yang menjadi parameter maupun magnitudo dari kerusuhan tersebut jika terdapat bentrokan dengan aparat. Apakah hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai kerusuhan apabila kerusuhan itu direkayasa seperti menurut salah satu laporan investigasi Narasi TV seperti terjadi kasus kerusuhan di depan kantor Bawaslu pada Mei 2019. Pada saat itu terdapat sekelompok orang dengan seragam yang terorganisasi menciptakan kerusuhan dan hingga saat ini belum ditemukan atau belum terungkap pelakunya. Apakah rekayasa kerusakan semacam ini atau kerusuhan semacam ini bisa menjadi alasan mengeras dan mutlaknya ancaman pidana yang ada?
Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, dengan tegas dan lugas, saya setuju terhadap mosi perdebatan kita pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, terakhir, dilematika maupun problematika yang terjadi selama proses pelegalan RKUHP ini menjadi ujung tombak bangsa kita untuk turut andil dalam mengawal proses jalannya produk hukum ini ke arah yang potensial. Dewan Juri yang terhormat, dibutuhkan kerjasama maksimal antara elemen negara untuk dapat menjadikan RKUHP sebagai undang-undang yang mengedepankan kepentingan rakyat, bukan mengedepankan kepentingan wakil rakyat. Sudah saatnya kita selaku anak bangsa mendapatkan pemenuhan hak maupun kewajiban dari kehidupan yang layak sebagai salah satu pelegalan RKUHP ini. Sudah saatnya kita merdeka dengan sepenuhnya tanpa takut adanya indikasi dari pidana yang menghantui. Dewan Juri yang terhormat berpendapat dengan relevansi yang nyata adalah salah satu iktikat baik bagi warga negara dalam menjunjung tinggi nilai demokrasi sehingga terciptanya integritas oleh seluruh elemen dalam unsur berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah melewati serangkaian proses dan waktu yang panjang. Dimulai pada tahun 1963 yang pertama kali diwacanakan pada Seminar Hukum Nasional 1 di Semarang, dan pada tahun 2019 RKUHP batal untuk disahkan sampai akhirnya menemukan titik terang pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Juli secara resmi disahkan oleh pemerintah. Meskipun adanya beberapa pihak yang tidak setuju dengan undang-undang tersebut. Dewan Juri yang terhormat, alasan beberapa pihak yang tidak menyetujui akan pasal ini dikarenakan mereka tidak menggali lebih dalam akan substansi dari pasal ini. Pemerintah pun merancang pasal ini tidak hanya sekedar ambil semata, melainkan pemerintah lebih memberikan ruang kepada kritik untuk lebih mengobservasi, menganalisis, maupun mempertimbangkan substansi kritik yang akan dilontarkan atau dilayangkan benar-benar relevan dan tidak salah sasaran. Bahwasanya kita mengetahui seluruh ucapan atau kata yang substansinya menuju kepada ujaran kebencian, penghinaan maupun penistaan itu tidak dapat dibenarkan dengan alasan kebebasan berpendapat maupun berekspresi. Dewan Juri yang terhormat, selain itu pun kita ketahui bersama bahwasannya masyarakat Indonesia kerap kali berpendapat maupun mengkritik tanpa adanya dasar hukum yang jelas sehingga mengakibatkan kericuhan. Dewan Juri yang terhormat termaktub di dalam pasal 240 dan 241 RKUHP meminimalisir akan terjadinya kerusuhan yang terjadi antar masyarakat dengan beralasan membela tim A maupun tim B. Dewan Juri yang terhormat, kita harus menyatukan atau menyamakan terlebih dahulu akan persepsi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum bahwasannya kriteria yang termasuk penghinaan itu mempunyai dua esensial. Yang pertama, penistaan, yang dimana merendahkan harkat dan martabat seseorang, dan yang kedua adalah fitnah. Fitnah itu menuduh seseorang yang tidak melakukan dan tidak bisa dibuktikan atas tuduhannya tersebut. Dewan Juri yang terhormat, setelah masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum mengetahui dan menyamakan dari substansi pada pasal 240 dan 241, maka tidak akan ada terjadinya kekeliruan atau salah tuduh bagi seseorang terjerat dalam pasal ini. Dewan Juri yang terhormat, penerapan dalam kritik bisa dicontohkan dengan pemerintah ini kalau bikin undang-undang mainnya sembunyi-sembunyi kayak petak umpet saja. Kalimat di atas merupakan sebuah kritikan terhadap pemerintah. Akan tetapi, jika penghinaan dapat dicontohkan dengan sumpah, pemerintah sekarang kerjanya lambat sekali seperti kura-kura.
Dan dapat kita simpulkan dari kedua contoh di atas sudah terlihat jelas mana kritikan maupun penghinaan dari mulai substansinya. Dewan juri yang terhormat, adapun beberapa alasan mengapa pasal ini masih dipertahankan selain penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika pemerintah menghilangkan pasal ini, akan ada terjadinya pembunuhan karakter melalui penggunaan yang dilayangkan serta tidak sesuai dengan tradisi Indonesia yang dimana menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Dan yang terakhir, seperti untuk ketidakadilan yang melanggar kaidah sopan santun maupun norma agama. Dewan juri yang terhormat, dengan adanya pasal ini jangan menjadikan kita sebagai warga negara atau masyarakat berhenti mengkritik pemerintah. Akan tetapi seharusnya kita lebih bijaksana bagaimana dan seperti apa mengekspresikan diri sebagai pemerintah pun kita tidak akan bisa tidak mendengar kritikan dari masyarakatnya, bahwasannya kita seorang insan tidak pernah lepas dari kesalahan. Maka dari itu perlu adanya saling mendengarkan untuk mewujudkan Indonesia lebih maju. Dengan tegas dan lugas, saya menyatakan bahwasannya saya kontra terhadap mosi. Dikarenakan masyarakat bukan tidak memiliki ruang untuk mengkritik, melainkan pasal ini memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi para pelaku yang menyampaikan dan menerima kritik sehingga terbentuk pasar lokal antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum. Sekian, terima kasih. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya memberi simpulan terhadap mosi debat kali ini. Pasal penghinaan lembaga negara dalam KUHP sebagai alat pembunuh kebebasan berpendapat yang terdapat pada pasal 240 dan 241 rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dewan juri yang terhormat, peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan pengharmonisasian berbagai rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain maupun yang telah ada. Hal ini dimaksudkan agar peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, inkonsistensi, dan bertentangan dapat ditinjau kembali untuk dilakukan perubahan. Dewan juri yang terhormat, perubahan ini didasari guna menghindari distorsi perbedaan perspektif antara rakyat dengan pemerintah, sehingga rakyat dapat merasa terlibat dan diperhatikan sesuai dengan urgensi diadakannya revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diharapkan dapat memberi jaminan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan berekspresi. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan indikator politik disebutkan bahwa Indonesia mengalami kemerosotan demokrasi yang dimana warga semakin takut untuk menyuarakan pendapat mereka. Menurut IDI atau Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2019 disebutkan bahwa ancaman penggunaan kekerasan dan pembatasan kebebasan berpendapat berada di skala 57,35 yang berarti buruk. Padahal, menyampaikan pendapat seharusnya dapat menjadi bentuk kontrol rakyat terhadap negara yang bekerja atas nama rakyat. Yang tentunya hal ini perlu dibatasi dengan undang-undang yang mengatur untuk mencegah kebebasan yang kebablasan. Dewan juri yang terhormat, pemerintah seharusnya lebih jernih dan transparan dalam menjalankan aturan terhadap pembatasan kebebasan sehingga tidak membuat semua pendapat dan kritik dapat dipidana. Dewan juri yang terhormat, dengan jalan panjang yang ditempuh dalam penyusunan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selama beberapa tahun, seyogyanya dapat membuat rakyat tidak lagi memunculkan kecurigaan, pandangan overprotektif, dan otoritarian terhadap pemerintah. Mengingat rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hadiah 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Terima kasih.